Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan menyimak siaran kami, semoga keadaan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Adapun Anda yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga sakitnya itu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan untuk selalu beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Robi dan juga Sandi Purnama. Ikhwan akhwat dapat kembali menyapa Anda dalam acara Perempuan dan Dunia. Kita akan mendengarkan, kita akan menyimak diskusi, obrolan, nasihat, bahkan tausiah dari seorang narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. Alhamdulillah telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bu? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat ya? Iya. Walaupun sekarang kondisi negara kita ini di beberapa bagian daerah ada yang sedang ditimpa bencana. Iya, betul. Gitu ya, ada beberapa bulan yang lalu di Lombok, Iya. bahkan traumanya masih ada sekarang. Iya. Ditambah lagi bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, Iya. Palu, Subhanallah. Donggala dan Sigi, tiga kabupaten Bu Iya, itu yang subhanallah. ya, supaya kuat nih masyarakat kita gimana Bu menghadapi bencana itu Bu? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang kita membahas tentang bencana alam ini sangat memilukan ya, hati kita jadi ya tersayat begitu karena melihat penderitaan para korban dan juga bantuan mungkin ya yang telat datang sehingga harus ada yang lebih menderita. Mereka sudah kehilangan rumah, kehilangan keluarga, tapi juga menderita karena susah bertahan hidup, belum ada makanan, tidak ada baju, tidak ada kebutuhan dasar lain ya yang untuk bisa bertahan hidup misalnya seminggu 2 minggu berikutnya. Nah, ada yang menjarah juga setelah itu. Nah, ini semuanya adalah kondisi yang memang menyedihkan, tetapi tugas kita semua yang tidak terkena bencana adalah untuk menolong, untuk membantu. Itu adalah peri kemanusiaan. Membantu adalah ungkapan kebersamaan, tolong menolong, dan juga ungkapan kita kecintaan terhadap sesama manusia, sesama umat, sesama satu sebangsa dan setanah air. Kita semua harus tergerak, yang muda, yang tua, siapapun harus tergerak. Membantu sedikit atau banyak itu sangat diperlukan. Ya. Baik. Nah, Iwan Ahwat, kaitannya karena di kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai kekuatan solidaritas umat untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Ya. Nah, di awal mungkin saya akan bertanya kepada Bu Amani mengenai dalam Islam itu sebenarnya konsep kepedulian itu seperti apa sih Bu? Kepedulian dalam Islam tuh? Iya, kepedulian sosial ya, kasih sayang, tolong menolong itu adalah akhlak Islam yang sangat kental, yang sangat harus diperhatikan oleh semua orang. Ya, jadi tolong menolong dan kepedulian itu nilai yang harus ditanamkan sejak masih usia dini, kemudian harus dibiasakan dan juga dilaksanakan, diimplementasikan secara praktis, bukan hanya imbauan-imbauan atau ceramah saja kita harus menolong. Tapi kalau dalam kondisi ada yang perlu ditolong kita tidak tergerak, tidak menolong, nah ini berarti masih ada yang kurang. Masih ada gap antara teori dan praktek. Masih ada gap antara yang diyakini kebenarannya dengan yang dilakukan. Masih ada gap antara amal dan niat ya, atau dengan ilmu yang diperoleh. Maka dalam Islam nilai-nilai seperti ini ya, at-ta'awun itu tolong menolong, kepedulian itu adalah kalau kita bisa artikan ini sebenarnya ar-rahmah, kasih sayang sesama.
Kita kalau tidak peduli terhadap orang yang kena bencana atau yang sedang sakit, yang tertimpa musibah, kita bukan rahim, kita bukan punya rahmah ya. Nah, kalau kita sering dengar Rahman Rahim itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya manusia wajib meniru sifat-sifat Allah itu semuanya. Sifat Allah itu adalah menunjukkan bahwa hidup di dunia sebagai makhluk Allah itu tidak lepas dari sifat Allah yang 10 ya, yang 100 maksud saya. Tapi sifat yang bisa ditiru 99. Karena yang 100 itu yang satu kata Allah. Allah kan khusus untuk Allah. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Mani', Al-Muqtadir, semuanya yang 99 itu semua manusia bisa tiru, bisa laksanakan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi manusia melaksanakan Asma Allahul Husna, sifat-sifat itu sesuai dengan kapasitasnya. Bukan kita mau menandingi Tuhan, bukan kita mau menyayangi Tuhan, menyaingi Tuhan, tetapi kita justru melakukan upaya-upaya untuk penguatan manusia itu sendiri dengan melaksanakan sifat-sifat mulia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akhlaquhu Al-Qur'an. Rasulullah akhlaknya, sifatnya secara keseluruhan sama dengan Al-Qur'an. Apa yang beliau lakukan sepanjang hidupnya adalah tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan sejalan dengan Al-Quran. Wa huwa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasulullah SAW tidak pernah melanggar atau menyalahi apa yang digariskan oleh Al-Quran, oleh Allah, dan beliau melakukan hal-hal yang sesuai syahwatnya atau sesuai dengan pandangannya sendiri, tidak pernah. Jadi tidak terpengaruh oleh kehidupan manusiawi yang biasa, karena sudah dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh malaikat Jibril ketika dalam menurunkan wahyu. Nah, jadi sifat-sifat kemanusiaan ini sangat penting dan Islam sudah banyak contoh yang mengharuskan kita. Kasih sayang itu bukan hanya kepada keluarga terdekat, bukan hanya kepada kabilah atau suku kita, bukan hanya kepada warga senegara, sebangsa, bukan, tapi seluruh dunia. Karena namanya sifat kemanusiaan, al-insaniyah, itu adalah dimanapun mereka berada. Jadi kalau di Afrika ada kelaparan, kita wajib membantu. Ada gempa bumi dahsyat di India atau di Nepal, kita harus bantu. Ada di Filipina juga bencana lain, kita harus bantu. Itu adalah bencana alam. Nah, tentu kita juga ingat bahwa ada bencana-bencana sosial. Ya, bencana sosial itu ya kalau masyarakat sepakat tidak mau berpendidikan, wah ini bencana ini. Masyarakat sepakat mau punya penyakit, wah heran ya, punya penyakit tapi tidak mau diobati, ini salah. Ada penyimpangan penyakit tetapi tidak mau diobati juga salah. Nah, oleh karena itu kita harus bersatu bersama-sama. Saya sejak tahun berapa ya, 1994 itu ketika HIV AIDS mulai berkembang dan sudah dinyatakan menjadi perhatian PBB dan negara-negara dunia semua untuk diberantas. Dan penyandang penyakit ini harus diberi perhatian khusus, perlakuan khusus, tetapi tetap dimanusiakan, tidak dipinggirkan, tidak didiskriminasi. Nah, itu aja itu dari tahun 90-an. Nah, sekarang ternyata penyakit ini malah sudah bertambah tapi kok aneh bentuknya. Bencananya ini jadi bukan dulu di 90-an dinyatakan bencana dan seluruhnya. Tetapi sekarang diambil dari perspektif apa ya? Perspektif HAM. Kebebasan. Iya, bukan hanya HAM. Kebebasan. Bebas. Semua manusia bebas, bukan hak ya. Kalau hak itu berarti ada hak dan ada kewajiban. HAM itu ada hak, ada kewajiban, di dalamnya ada kewajiban. Tapi kalau mau ada penyimpangan seksual, LGBT dan lainnya, itu adalah mau kebebasan, tidak mau mengindahkan kaedah-kaedah sosial, norma dan lainnya. Nah, di sini akhirnya jadi bencana. Bencana, dan itu bukan hanya
menular dan bencananya jadi kita rasakan ya sesama masyarakat di masyarakat. Tetapi Allah juga bisa murka tentang ini. Kalau ada satu kampung inklinasinya, pikirannya semuanya seperti itu, Allah juga bisa marah. Masa Allah tidak bereaksi dengan ulah manusia. Nah, jadi sering ada bencana itu suka dikaitkan dengan sikap dan sifat atau tindak manusia, tingkah laku manusia. Tetapi juga ada yang memang secara ilmiah bencana itu memang sudah harus terjadi pada momen itu. Jadi kita mengenal bahwa ada lempengan di bawah, di dasar laut, di bumi ini ada banyak kelempengan ya. Ada petanya kalau kita mau lihat di internet atau di bidang yang mengetahui ini bisa kita pelajari lebih dalam bahwa bumi dunia ini bukan seperti bola padat begitu, tidak, tetapi strukturnya beda-beda. Di tengah ada magma, kemudian di luar lapisan yang agak keras tetapi juga tidak rata, bisa ada reliefnya gitu, ada berjenjang-jenjang. Bahkan sampai nanti dasar laut juga sudah ada, di dasar laut kita kenal juga sudah ada gunung, bahkan ada gunung berapi. Saya waktu ke Danau Toba, Pulau Samosir, itu memang sejarahnya dahulu itu adalah gunung berapi dan meletus ketika mungkin 200-an tahun lalu, meletus secara dahsyat sekali sehingga menjadi kawah atau lobang seperti itu, dan lobang itu terisi air yang sekarang jadi danau besar. Itu sedemikian dahsyatnya ledakan Danau Toba atau gunung di dasar. Sekarang masih ada di dasar Danau Toba juga ada gunung, katanya berapa puluh tahun lagi juga akan meledak lagi. Nah, memang Indonesia ini subhanallah, kita diberi alam yang sangat hijau, diberi nama Zamrud, Kepulauan Zamrud di Khatulistiwa. Kita bersyukur semua umat, semua bangsa Indonesia harus bersyukur dengan karunia alam yang demikian indah. Tapi setelah ada bencana berturut-turut ya di Lombok, kemudian di Palu, dan ada banjir, ada gempa lagi, ini mulai terungkap bahwa ternyata Kepulauan Nusantara ini terletak pada ring of fire. Ada lingkaran api ya. Kita semua harus tahu, walaupun Bapak media saya misalnya di kampus Islam, tapi kita harus tahu semua ini. Karena kita mengkaji Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah ada seperti ini, menceritakan al-jibal. Gunung-gunung. Al-jibal ya autada. Al-jibal autada. Iya. Gunung itu adalah sebagai pasak-pasak di bumi. Bukan hanya yang menjulang di atas daratan, tapi ada juga gunung di dasar laut, dan itu juga menjadi pasak supaya penyeimbang, supaya air laut itu tidak kemana-mana semaunya sesuai dengan ini, tetapi ada pasak-pasaknya tadi, pasak di atas bumi terlihat di darat atau di dasar laut. Nah, termasuk lempengan-lempengan itu ada pergerakan karena di dalam magma yang panas itu dia harus bernafas. Semuanya kan bergerak, berarti ada gesekan-gesekan, harus ada yang bernafas keluar. Nah, ternyata kalau dikaji luapan magma atau gempa bumi dan bencana alam lainnya, ternyata ada positifnya bagi ekologi, bagi geologi itu. Jadi dari cabang ilmu tertentu itu ada manfaatnya, sehingga hasil bumi yang dikandung di perut bumi itu bisa keluar dan bisa dimanfaatkan, bukan untuk orang yang sekarang tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi itu yang keluar kandungan emas, mineral-mineral beragam, ada gas-gas yang tadinya jauh di perut bumi mulai dekat, bahkan minyak juga jadi keluar, kemudian gas ya, kita lihat di Palu juga ada yang berapi kan, dia keluar gas jadinya. Gas alam. Ya, gas alam. Nah, oleh karena itu bencana ini kita pandang secara komprehensif, bukan hanya segi alamiah atau nature ya, atau secara alam, tetapi berkait sama manusia yang di atasnya, berkait sama ilmu pengetahuan yang sudah dicapai oleh manusia, seberapa jauh dia
mempersiapkan agar bencana ini tidak terjadi, agar bisa mengantisipasi, jangan dampaknya sangat membinasakan, jangan dampaknya ada human error di situ. Itu yang kita hindari. Sudah punya alat-alat deteksi atau seismograf atau apa, tapi tidak dilihat dan tidak diupdate beritanya sehingga terlewat bahwa manusia bisa salah mengira-ngira mestinya ada tsunami, jadi ada tsunami tapi diumumkan tidak ada. Dan hal-hal seperti ini baiknya itu jadi perhatian kita semua dan itu jangan human error ya. Ya, jangan kurang mestinya ilmu pengetahuan seperti ini. Karena kita letaknya memang sudah ring of fire. Ya, kita lihat belahan dunia lain yang memang Sahara. Saya juga suka memandang, kita mengimajinasi ya lokasi-lokasi dengan peta tadi. Jadi kalau kita adalah kepulauan, hijau di atas, di bawahnya penuh air ya. 10 meter, 20 meter sudah air, bahkan 2 meter digali sudah ada air. Iya, coba di belahan dunia lain yang di Sahara sana. Gurun-gurun. Itu sampai 50 meter, 60 meter masih belum ada air. Dan memang jarang air karena alamnya memang tandus. Tapi air mereka dari mana? Sebagaimana kita fahami dari surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ardul maitatu khalaqnaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Jadi dari sini kita faham bahwa Allah juga menciptakan tanah-tanah yang tandus, al ardul maitah, tanah tandus yang sepertinya tidak ada kehidupan. Tapi wa akhrajna minha habban, tapi Allah juga bisa menumbuhkan biji-bijian dari tanah yang tandus itu. Faminhu ya'kulun, dan dari situlah manusia bisa makan dari biji-bijian. Nah, dari tanah yang tandus atau dari perkebunan yang sepertinya kita lihat tandus ya, tidak ada pohon, lokasi-lokasi seperti di Turki, di Maroko, di Spanyol itu sepertinya tandus saja gunung-gunungnya. Padahal dia mengandalkan air hujan untuk hidup bibit-bibit itu. Untuk bisa menanam biji-bijian gandum, ya kalau kita cerita gandum lain dengan sawah. Kalau sawah kan harus ada air. Ya, harus ada air meluap, melimpah supaya padinya jadi bagus. Nah, kalau di wilayah yang kering tidak, dia mengandalkan hujan, tapi juga tetap bisa ditanami sehingga biji-bijian itu bisa tumbuh dan ini jadi sumber pangan bagi manusia. Nah, kita lihat dua alam yang berbeda ini, maka manusia harus berpikir, ya, apakah dieksploitasi yang subur, yang hijau ini kita eksploitasi karena punya pohon tinggi-tinggi maka kita tebang supaya dimanfaatkan maksimal lalu tidak ditanam lagi, atau yang sudah tandus itu tidak ada upaya untuk menyuburkan tanahnya dengan fertilizing atau hal-hal yang menyuburkan. Ya, kita lihat sekarang kawasan-kawasan di Timur Tengah tuh sudah subur. Yang tadinya tidak ada pohon, sekarang sudah ada pohon. Ya, di Arafat saja sudah ada pohon. Itu pohonnya dari Indonesia ya. Namanya pohon Indonesia. Pohon Soekarno ya, pohon Soekarno sekarang sudah Cuma mulai ada satu rindang. pohon itu aja. Nanti di Mesir ada mangga Soekarno. Gitu karena ya? Bibit mangganya dibawa oleh dihadiahkan Soekarno kepada Jamal Abdel Nasir. Nah, jadi memang kita untuk pangan ini rumit dan harus dipikirkan, ditambah dengan adanya bencana-bencana, maka ini akan menjadikan situasi makin tidak stabil. Baik Bu Amani, tadi menarik ketika disinggung kepedulian dalam Islam. Kita melihat bila misalkan ada terjadi bencana atau terjadi chaos atau terjadi krisis, jangan hanya dilihat bencana fisiknya saja atau bencana alam korban itunya saja, tapi bencana sosial juga tadi harus dilihat ya. Penyakit kemasyarakatan, LGBT apa gitu ya semua. Nah, ini yang kadang-kadang justru kalau untuk hal bencana penyakit sosial mah kurang kepeduliannya Bu. Jadi keluar Sundanya kan pakai mah. Nah, itu gimana Bu supaya ketika terjadi bencana sosial juga ini umat tuh peduli gitu. Cuman kan beda langkahnya gitu ya kalau bencana-bencana penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Nah, berarti ada faktor
dakwah di sini yang lebih menentukan Iya. gitu ya. Kalau ada penyimpangan, ya apa yang harus dilakukan gitu. Apakah kampanye saja, apakah gerakan memarahi mereka saja atau bagaimana? Sebelum berdakwah harus punya ilmu dulu. Ilmu dulu. Ya, ilmu itu penting. Kalau kita cuma berlandaskan rasa, ya, oh rasanya ini penyimpangan sosial, penyimpangan seksual, maka harus tidak boleh. Kita ini harus lurus-lurus saja, harus yang legitimate semuanya. Berarti berlandasannya hukum. Kemudian kita itu harus diperangi. Itu namanya masih ilmunya masih kurang. Ya, kita harus mengkaji juga mengapa dasarnya, alasannya situasi itu berkembang. Yang saya lihat ya, sekarang kan perdebatan apakah ini penyakit sosial atau bawaan takdir dari Allah menciptakan sifat yang laki-laki ke perempuan-perempuanan, perempuan ke laki-lakian. Ini sebenarnya dari mana asalnya? Ya, jadi jarang sekali yang dari hasil bacaan saya yang memang lahir sudah ada dua kecenderungan ini. Jarang sekali. Tapi bukan dibilang tidak ada, karena Allah maha sanggup ya, maha kuasa untuk melakukan apa saja, dan ini adalah menjadi pelajaran supaya ilmu kesehatan, ilmu pengobatan juga berpikir di bidang itu. Nah, tapi ini adalah kondisi yang sangat tidak umum. Yang sudah lebih banyak lagi adalah latar belakang alasan dari gejala ini berkembang adalah salah asuh, kemudian menonton film-film atau media yang juga tidak lurus, yang tidak baik, ya. Kemudian itu jadi terpicu. Sekarang saya dengar lagi di Eropa bukan hanya salah asuh, bukan. Ini ada seorang bapak-bapak keluarga dari baik-baik, ya, dari baik-baik, tapi karena memang homoseksualitas dan lesbian itu sudah berkembang di Eropa, ya, Eropa Barat khususnya, maka mereka itu sudah biasa melihat laki-laki lemah gemulai, perempuan garang-garang gitu, udah biasa dan dibiarkan. Nah, ternyata satu bapak ini, saya dengar ceritanya langsung bahwa satu bapak ini sudah punya anak 3, jadi tadinya tuh normal kehidupannya. Tiba-tiba besoknya dia jadi lemah gemulai. Tertular benar-benar. Jadi besoknya dia sudah nggak suka lagi sama istrinya, dia teman kantornya yang laki-laki yang dia dekati. Jadi menularnya itu bisa mendadak. Tertularnya ya, terkena wabahnya itu bisa mendadak. Bukan asalnya begitu. Jadi bukan lagi cari oh ini salah asuh dari masih kecil, dibiarkan kalau pakai celana panjang atau dibiarkan kalau pakai rok gitu, dia lebih suka dandan, lebih suka pakai anting dan lain-lain itu dibiarkan. Tapi ya kita sudah dalam masyarakat sudah kenal ya memang ini atribut perhiasan untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Kalau mau dipertukarkan, nah ini yang baru secara sosial juga kita bisa lihat ini ada penyimpangan. Jadi artinya bahwa banyak alasan, banyak sebab manusia itu bisa menyimpang, tapi kalau tidak dibina dan tidak dibiasakan terus pikirannya harus pilih yang sehat, pilih yang lurus, maka dia tentu akan tergoda dan akan terjerumus. Itu tanpa dia inginkan karena masyarakatnya juga sudah begitu, jadi pandangannya juga berubah bahwa gejala inilah ternyata yang sudah umum, sudah bagus. Gitu. Padahal kita punya patokan ya bahwa yang salah akan tetap salah kapanpun dan dimanapun, yang benar akan benar dimanapun dan kapanpun. Tapi kalau orang sudah tidak mau tahu yang benar dan yang salah, ya akhirnya jadi bertukar seperti itu. Jadi pertama tadi ketika melihat hal-hal yang terjadi seperti penyimpangan, penyakit masyarakat pun harus peduli. Kepedulian pertama ya harus punya dasar ilmu dulu ya untuk bisa mengingatkan dan meluruskan. Gitu. Dan juga kita harus membaca banyak seperti kemarin ini yang berkembang bahwa kita dengar juga ada 4 gubernur di Amerika tuh yang sudah dilantik mereka gay. Jadi itu nanti lama-lama jadi banyak nanti nular lagi ke sini atau kemana. Ada undang-undangnya mereka dilindungi ya. Artinya mereka bebas ya, semua bebas, bukan dilindungi, tapi mereka bebas. Siapapun tidak pandang bulu. Nah,
tapi ada kajian juga dan di Amerika sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah penyakit dan bisa disembuhkan gitu. Itu dari mereka sendiri. Maka di dalam sana sendiri juga ada pro kontra. Ya, tapi sementara ini itulah yang terjadi, itulah yang berjalan. Nah, kita adalah melindungi masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dari kesalahan-kesalahan seperti itu, karena nantinya ya akibatnya tidak baik. Tadi ada kita hidup umat beragama pasti berpikiran ada Tuhan. Bersama kita ada Tuhan. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Maka kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan ini Allah lihat. Dan kalau sudah sepakat semuanya umat bahwa kesalahan itu jadi benar, ya Allahnya juga akan memperingatkan manusia bahwa ini tidak benar. Nah, lawan dari peduli itu kan acuh. Ini gimana Bu kalau misalkan ada orang yang acuh atas terjadinya sesuatu yang menyimpang atau terjadi bencana yang harus dibantu gitu ya. Apalagi acuhnya misalkan secara bersama-sama gitu. Ini bahaya acuh gimana Bu? Oh iya. Bahaya tidak peduli. Memang ya. Acuh ini juga penyakit ya. Jadi tidak peduli berarti rasa kasih sayang dan rasa kepedulian serta perhatian itu kurang. Berarti egoisnya masih tinggi, egonya tinggi. Yang penting saya selamat, saya baik, nggak apa-apa yang lain. Ini tidak boleh. Maka kita prinsip dalam dasar akhlak pendidikan anak-anak kita adalah bahwa kita harus membiasakan anak-anak dari kecil itu kasih sayang kepada orang tua, kepada keluarga ya, kakak adik, kemudian kepada tetangga, kepada hewan. Kalau di rumah ada kucing atau ada ayam atau ada apapun, itu harus dikasihani. Jangan ada sifat anak-anak misalnya udah kecenderungan mau keras, dia menyiksa hewan, itu tidak boleh. Ada apapun ya. Saya tahu di lingkungan juga suka ada musang kan. Kita kan di Indonesia nih terbuka sekali kita menyatu dengan alam ya. Alam. Ular apa semua. Nah, ada ya. Ternyata itu semua makhluk ada manfaatnya. Jadi tidak boleh kita semena-mena juga membunuh, kecuali dia sudah kita dekat dan bahaya bagi kita, harus kita singkirkan. Tetapi kalau tidak, misalnya musang lewat, ternyata sekarang ada kelompok pencinta musang. Oh gitu ya? Iya, saya pernah melihat mereka dan indah sekali. Itu buas ya, bisa panjangnya 1,5 meter. Karena biasanya kan dikandangin. Memang di kandang, tapi waktu saya pegang yang masih kecil itu, gigit-gigit jari dan lari-lari jalan. Kalau udah gede bahaya Bu. Udah gede bahaya ya. Tapi itulah cikal bakal dari kepedulian, bahwa kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi ada kehidupan lain di luar kita yang harus kita pedulikan. Ya. Saya kalau misalkan melihat ini ya, kepedulian terhadap alam, kepedulian terhadap binatang, ini karena mungkin konsumsi medianya saya lihat lebih banyak media-media barat, mereka tuh kayak lebih peduli gitu terhadap hewan-hewan, terhadap alam, makanya banyak kelompok pencinta lingkungan gitu ya. Bahkan sampai ke peduli ke air, apa semua hewan-hewan yang kecil juga. Tapi kalau dari kalangan Islam sendiri kayak cuek aja gitu, sama kucing aja kadang-kadang suka galak-galak. Ya, sebenarnya tidak. Sebenarnya umat Islam juga peduli, cuma masih memperhatikan hal-hal yang lebih pokok, misalnya pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, itu aja dulu. Walaupun nanti di kampus atau dimulai dari SMA juga ada kelompok-kelompok pencinta alam. Sebenarnya ada. Jadi kita tidak menafikan ya bahwa banyak orang yang peduli kebersihan lingkungan, RT, lurah dan lain-lain nyebar surat edaran, ayo kerja bakti sekarang juga ada. Walaupun jarang tadi ya, kerja bakti lingkungan masih begini, tapi insya Allah ada bahwa kita tetap peduli lingkungan. Nah, ini adalah peduli ini mestinya berkesinambung. Jadi masalah umat Islam ini sekarang belum sinambung. Sustainable. Sampai pencanangan dunia itu sustainable development. Kan ada SDG sekarang di PBB dan dicanangkan oleh semua negara akan mensukseskan sampai 2030 Sustainable Development Goals. Ya. Jadi itu target pembangunan yang berkelanjutan. Nah ini kita harus jadi bagian dari itu. Harus bagian dari itu bahwa kita membangun negeri dengan kapasitas masing-masing. Saya di bidang saya, Anda di bidang Anda, semua masing-masing
di bidangnya masing-masing, tetapi kita bertindak positif untuk membangun. Ya, janganlah merusak, coret-coret tembok orang ya. Tembok orang ya. Ada baru dicat pagar orang, tahunya sudah ini subhanallah sangat buruk ya. Tapi yang banyak, yang lainnya semua bagus banyak. Nah, diantaranya gini, kesadaran para penguasa tadi saya sebut, apa lurah atau bupati, di tahap wali paling kota, bawah sampai paling tinggi ya. Gubernur, itu semuanya juga harus punya kepedulian. Jadi kalau ditanya harus punya rasa kepedulian yang tinggi siapa? Lurah atau ibu rumah tangga yang ada warganya? Harus mana? Kesadaran kepedulian, mau membantu cepat tanggap, lurah atau ibu rumah tangga harus yang lurahnya, biasa? Sebenarnya. Harus lurahnya. Harus pejabatnya cepat gitu mana? Lurah atau gubernur? Ada bencana nih misalnya kabupaten. Tadi 3 kabupaten ya di Palu, itu ada bencana. Yang harus cepat tanggap dan lainnya gubernur, lurah atau atasannya lagi gubernur. Gubernur karena dia punya koneksi kemana-mana, dia bisa minta bantuan dan lainnya. Nah ternyata dari luar cepat sekali bantuannya. Dari luar cepat justru. Ya, kita lihat ada Malaysia bantu helikopter katanya. Saya dengar di Rasil juga. Turki juga. Ya, jadi dengar ya semuanya, India, Swiss, Singapura, Qatar, Jepang, semuanya membantu. Nah, jadi Saudi semua membantu. Nah, tentu orang Indonesia juga, kita tidak pungkiri bermiliaran bahkan triliunan itu juga sudah di sana. Saya informasikan bahwa saya seminggu ya, itu kan tanggal 28, 10 hari sebelum gempa saya di Palu. Oh gitu. Saya di Palu di sana 3 malam dan ada konferensi besar dilakukan di oleh kota Palunya di IAIN Palu. Oh IAIN Palu ya. Ya, di pinggir laut. Mungkin sekarang udah berubah jadi, ya Bu ya. Subhanallah. Jadi saya sedih sekali ini secara pribadi, saya juga terpengaruh atau ya sedih sekali bahwa 10 hari sebelumnya saya di sana melihat semua indah. Itu Teluk Palu itu sangat indah kalau udah mau malam tuh lampu-lampu indah sekali. Hotel-hotel semua penuh karena kita target waktu itu seminarnya memang 1.000 orang. Jadi semua hotel-hotel di pinggir laut kita gunakan. Kemudian acara besar, ya Menteri Agama datang dan lainnya. Kemudian ya itu kejadian setelah itu dikirim oleh teman-teman di Palu, foto IAIN Palu sudah 90% rusak. Apalagi cuman dikasih gempa sekejap ya. Gempa dan tsunami karena pinggir laut. Karena pinggir laut jadi kena dampak ada langsung. Tsunami. 2 meter, 3 meter sampai ke sana. Jadi kita lihat bangunannya rusak. Padahal baru dihias, baru direnovasi karena mau ada momen besar seperti tadi. Nah akhirnya itu mestinya kalau kita sudah menyaksikan seperti itu harus tergugah. Kita harus menolong. Melihat siapa yang ini kelompok-kelompok mana yang kirim cepat tanggap bantuan darurat, kita harus ikut serta. Bahkan saya juga diundang kunjungan ke rumah salah satu profesor perempuan di sana, tidak jauh dari IAIN. Subhanallah, rumahnya juga terkena dampak dan sekarang tinggal di tenda-tenda. La ilaha illallah. Mudah-mudahan keluarga di sana semuanya sabar, tabah dan juga semangat untuk membangun, memulihkan kembali. Kita dari Jakarta, dari Semarang, dari Banyuwangi, dari mana-mana, Batam, dari semua ini adalah keluarga yang kita harus punya rasa tenggang rasa dan sehati merasakan apa yang terjadi di sana. Islam sangat menghargai ini. Bahkan dalam Islam itu may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi dalam Islam sedikit pun sebesar apa terjemahan zarrah ya. Biji sawi lah kalau kita tahu ya. Biji sawi itu masih besar, padahal zarrah itu artinya atom. Oh atom. Berarti jadi, bukan biji sawi ya Bu? Iya, zat yang udah dibelah itu namanya zarrah. Jadi dulu mungkin tafsir kitab tafsir Indonesia nggak tahu apa zarrah dan katanya masih kecil jadi biji sawi. Padahal biji sawi masih kelihatan mata. Mestinya zarrah itu yang tidak kelihatan mata. Gitu. Unsur jadi, terkecil. Kebaikan yang tidak kelihatan mata
lakukan saja yang tidak kelihatan mata Anda, ya. Tapi saya sudah lakukan banyak, kan Anda nggak tahu, jadi kan nggak kelihatan. Nah itu zarrah itu. Jadi zarrah adalah semua perbuatan yang tidak terlihat oleh kita manusia, tapi kan ada yang maha melihat. Allah maha melihat, sehingga Allah bisa tahu, bisa kasih ganjaran. Oh ini udah melakukan kebaikan, walaupun kecil diganjar. Walaupun keburukan juga, walaupun keburukan, tapi juga diberi ganjaran atau diberi sanksi. Tapi Allah juga menuntun dan lewat hadis Rasulullah, kalau mencontohkan juga, kalau perbuatan baik, niat baik sudah dihitung pahala. Perbuatan baiknya dilakukan, niat baik itu sudah 2 pahalanya. Dan berlipat-lipat lagi sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau berbuat buruk, niat buruk belum dihitung dosa. Tapi kalau sudah melakukannya, nah baru dihitung dosa. Dan ini ya. Dalam Islam imbauan untuk meraih pahala itu sangat banyak. Ya, salat jamaah tadinya kalau salat sendiri 1 pahalanya, jamaah udah 27. Nah ini khusus ada pada umat Muhammad. Yang ganjarannya bisa berlipat-lipat. Dari mana kita bisa panen pahala? Apalagi kita peduli dengan punya rasa kemanusiaan yang tinggi, kepedulian sosial yang tinggi. Ya, itu berarti pahalanya berlipat-lipat. Kalau umat terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu tidak ada ganjaran yang berlipat-lipat. Tidak ada. Hanya untuk itu. Umat Nabi Muhammad. Hanya untuk umat Nabi itu, dan tidak ada, karena syariatnya juga umat nabi-nabi yang lalu tidak ada syariat ya. Kalau menurut Islam, maka habis atau selesai dengan umat nabi itu selesai, kemudian datang nabi baru. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka inilah yang harus diikuti ajarannya. Ajaran Nabi Muhammad adalah yang terakhir, yang kita harus ikuti. Ini Allah maha pengasih, maha penyayang, selalu memberikan ganjaran yang berlipat bagi yang berbuat kebaikan. Baik Mbak Oni, kita tahan sejenak karena kita akan jeda dulu. Kita akan lanjutkan kembali di sesi kedua. Ikhwan Akhwat tetaplah bersama kami akan segera kembali. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Perempuan dan Dunia. Di sesi pertama tadi Bu Amanul Lubis sudah menjelaskan gitu ya, berbincang dengan sangat menarik mengenai konsep kepedulian dalam Islam, konsep Rahman Rahimnya Allah gitu ya, berdasar pada sifat-sifat Allah. Dan Bu Amani di sesi kedua ini saya mengambil konsep kal jasadil wahidnya umat Islam, lalu dikaitkan dengan kepedulian sosial. Sebenarnya memiliki kekuatan apa sih sebagai bukti bahwa umat Islam itu kalau udah solid itu, kalau sudah satu tubuh itu justru kekuatan itu luar biasa. Sementara ketika melihat potret masyarakat Indonesia, kan sukunya beda, rasnya beda, adatnya beda. Nah, bagaimana bisa menguatkan dan bisa menyatukan seperti satu tubuh? Iya. Masya Allah, subhanallah. Kalau melihat Indonesia secara umum, ini memang ini kemukjizatan ini. Jadi ada karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan demikian keragaman yang banyak sekali di Indonesia, tetapi bisa hidup bersama. Nah, jadi saya juga optimis. Kita insya Allah sebagai bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia bisa bersatu mempertahankan negara ini. Adapun tadi yang Mas Angga bilang berpisah-pisah dan sepertinya tidak bersatu. Nah, ini adalah kondisi sementara menurut saya, kondisi yang tidak langgeng karena ada situasi politik, ekonomi, sosial tertentu yang menjadikannya terlihat seperti itu. Jadi kita juga jangan lihat detil yang kondisi sementara itu. Mungkin ada kondisi seperti mau pilkada, mau pilres, itu kita terlihatnya kok terkotak-kotak.
jangan dilihat di masa seperti ini, tapi tetap ada masa-masa lain atau sesudah ini atau di kita sebenarnya di hati kecil kita tidak mau di kotak-kotak. Kita tidak mau berpisah-pisah, kita mau bersatu karena yakin dalam persatuan ada kekuatan. Betul. Iya. Kalau waktu kita kecil kan diibaratkan itu seperti sapu lidi, ya kan? Kalau satu lidi kan lemah, dipukul dengan satu lidi gitu nggak sakit. Tapi kalau lidi dikumpulkan, wah bisa membersihkan, bisa segalanya jadi fungsinya juga jadi besar. Nah, bukan hanya sapu, tetapi kita juga sebagai bangsa kita ini adalah unsur-unsur yang banyak, tetapi kalau kita punya rasa persatuan, rasa kesatuan, maka kita akan menjadi kuat. Khususnya untuk membangun negeri ini, untuk mendirikan hal-hal yang positif, melaksanakan hal-hal yang positif. Ini lebih utama. Nah, adapun perpecahan, perbedaan, itu sudah keniscayaan, ya, keniscayaan. Jadi itu sudah hukum alam, sudah sunnatullah, kita akan berbeda. Tetapi sejauh mana perbedaan ini akan memunculkan permusuhan atau akan dilewati begitu saja seperti tidak ada yang terjadi apa-apa, nah itu tergantung kitanya. Ya, lebih baik kita punya rasa sabar. Jadi kalau untuk bersatu itu kita harus punya rasa sabar, tenggang rasa, kepedulian tadi ya, dan ada kesamaan visi bahwa kita mau menjadikan Indonesia hidup ada selama-lamanya untuk bangsa Indonesia menjadi kuat, bukan hanya ratusan tahun, selama-lamanya. Saya tidak mau nyebut kapan ya, tapi selama-lamanya insya Allah. Nah, inilah perlu dari semua komponen di bangsa Indonesia juga harus bersatu. Adapun tentang keberbedaan pandangan politis, agama, ini semuanya sebenarnya memperkaya. Jadi ada yang bisa diceritakan, oh kelompok ini ceritanya gini, keunggulannya gini, kelemahannya juga gini. Kelompok lain ada begini, ada yang bisa diceritakan. Dan ini menurut saya positif, supaya jadi bisa ada banyak pelajaran. Kalau yang ini melakukan pembangunan, hal positif, maka kita harus melakukan lebih dari itu. Kalau ini ada kelemahan, kita harus tutupi kelemahan kita dan kita harus hindari. Nah, tapi tidak boleh mencemooh atau mencela atau membuat kondisi yang kita jadi saling curiga dan saling mencela, ini yang tidak dibenarkan. Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Harus ada kontrol diri yang kuat. Kontrol diri masing-masing semua, kontrol kelompok juga harus kuat. Jangan ada yang nyempal, ada yang terus bertindak kekerasan sendiri. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, jadi menurut saya semua kelompok, semua komponen dalam masyarakat bergerak sesuai dengan kapasitasnya, gitu. Jangan kapasitas saya ekonomi misalnya, atau kapasitas saya sebagai agamawan, sebagai akademisi, saya mengkritik ke ahli-ahli infrastruktur. Ya. Bukan bidang saya nggak usah ngomong. Saya harus tahu apa yang berkembang di bidang infrastruktur di seluruh Indonesia sebagai pemikir, sebagai akademisi. Tetapi saya nggak sampai bisa mengkritik lalu sampai usul-usul perbaikan, bukan kapasitas saya. Siapa yang bicara soal infrastruktur? Ya orang mereka sendiri, bidang mereka sendiri. Dan sebaliknya, orang infrastruktur melihat kelompok agama berbeda pendapat dan lain-lain, mereka jangan komentar, tuh lihat tuh orang agamawan begini-begini, alirannya begini-begini, tidak bisa, tidak begitu. Siapa yang mengomentari dan membenahi kelompok agama dan kelompok masyarakat ini? Ya orang agama dan orang masyarakat, bukan ahli yang tadi infrastruktur. Ini hanya contoh ya, hanya contoh bahwa sebenarnya orang yang berbicara itu sesuai kapasitasnya. Yang membangun juga mari kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Itu yang lebih wajar, yang lebih masuk akal, dan insya Allah kita sama-sama bisa memajukan. Tapi sekarang semua mengaku semua bisa bicara, tidak mengerti seluk-beluk kajian keagamaan, tapi dikomentari parsial, ya secara parsial, sepertinya mereka sudah menguasai, tidak. Sama dengan survei-survei yang dilakukan sekarang. Ini menurut saya hati-hati karena banyak, apalagi zamannya hoax.
kita nggak bicara hoax ya, atau sudah sering dibahas masalah itu. Tapi di bidang ini sendiri untuk hoax itu sangat merugikan. Ada survei-survei yang mestinya surveinya sudah 15 tahun atau 10 tahun atau 5 tahun lalu dimunculkan sekarang. Buat apa gitu? Kalau nggak mau memperkeruh saja. Kemudian ada hal yang tidak real juga dimunculkan. Buat apa? Nah, jadi itu tadi kontrol diri, kontrol kelompok kita harus, dan hoax itu adalah tidak baik dan dosa. Artinya kita tidak peduli sama yang lain, mau celaka mau tidak celaka. Ya, di samping dia juga tidak tahu apa yang dia lakukan itu sebenarnya dosa. Ya, dari segi keagamaan hal ini tidak bisa ditolerir. Nah, Bu Amani, respon terbaik dari seorang muslim itu ketika dia peduli terhadap sesuatu lah, atau peduli terhadap negara, peduli terhadap agamanya, ketika dipojokkan, ketika dihina gitu ya. Apakah marah atau sikap-sikap yang lain nih harus ditunjukkan? Iya. Ya, dilihat ya. Pertama, Rasulullah mencontohkan bahwa beliau harus punya sifat halim. Halim itu artinya lemah lembut, kesabaran yang sangat tabah sekali. Contohnya begini dari kisah di masa Rasulullah SAW ketika duduk dengan sahabat-sahabatnya, lalu ada seorang Yahudi datang, dia langsung menuduh Rasulullah untuk membayar hutangnya. Kalau tidak akan melakukan hal yang tidak baik gitu. Sahabat Rasulullah marah, khususnya Umar yang memang agak emosional melihat Rasulullah dihina seperti itu. Oh, kenapa? Biar saya saja yang tangani orang ini. Terus Rasulullah berkata, jangan, biar saja. Itu urusan saya sama dia dan saya akan selesaikan dengan baik. Kita dengar dengan apa. Langsung orang Yahudi ini salut, dia bilang, saya sebenarnya tahu, saya tidak mau nagih hutang. Utang Anda masih sebenarnya 2 minggu lagi, tetapi saya kesini mau ngetes gimana kesabaran dalam situasi terpojok seperti ini, apa sikapnya. Ternyata Rasulullah mencontohkan sikap kita harus sabar, harus tabah, harus halim tadi ya, harus lemah lembut gitu. Berarti tidak boleh emosional, walaupun sifat manusia emosional tapi kita kendalikan lah. Itu dari Rasulullah SAW. Kemudian tadi tentang kepedulian dan umat Islam sebagai satu jasad itu tadi ya. Hadis Rasulullah SAW juga ini di dalam Sahih Muslim ada, Sahih Al-Albani juga ada, bahwa al-muslimuna karajulin wahid. Iza syaka ainuhu isyaka kulluhu. Iza syaka juz'un minhu isyaka kulluhu. Ini adalah hadis yang sangat manusiawi, sangat punya nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Ya, al-muslimun di sini maksudnya memang orang Islam, tetapi tentu orang Islam hidupnya tidak lepas dari tetangga-tetangganya yang non-muslim. Kita disatukan dengan rasa persaudaraan dan juga kepedulian bersama. Tapi Rasulullah sebagai nabi umat Islam, dia berbicara kepada umat Islam. Tapi bukan hanya untuk umat Islam. Karena kita sadar bahwa tetangga umat Islam pasti ada yang non-muslim. Jadi ini untuk semua. Risalah ini adalah untuk semua, bahwa kita semua manusia sebagai satu jasad, satu orang. Kalau matanya sakit, badannya semua akan sakit. Kalau ada satu bagian lagi yang sakit lainnya, kaki atau tangan, juga semua badan akan terasa. Ini analogi yang sangat indah, yang sangat tinggi filosofinya, yang kita harus contoh, yang harus terapkan. Bahwa kita tidak bisa bertindak semena-mena karena bisa menyakiti atau melakukan kekerasan kepada orang lain, karena kita sebenarnya dalam masyarakat kita ini satu, gitu. Kalaupun ada kekerasan, ya kita cari jalan keluar dengan yang baik. Nah, lalu Bu Amani, dalam konsep bantu-membantu ini bagaimana kalau kita masih melihat, oh kita membantu yang sekelompok dulu nih, atau membantu yang seagama dulu nih. Nah, sementara untuk konsep rahmatan alamiah kan membantu tuh siapapun harus dibantu. Nah, bagaimana supaya kita bisa
jiwa kita tuh, jiwa kemanusiaan tuh lebih tinggi gitu, tanpa melihat sukunya dulu, rasnya dulu, agamanya dulu. Ya bantu aja kalau yang membutuhkan gitu ya. Iya, iya benar, bantu Mendidiknya saja gimana nih? siapa yang membutuhkan. Tetapi kita juga ada hal lain yang sangat manusiawi sebagai individu, bahwa kita pasti membantu yang terdekat. Keluarga kita, tetangga kita sebelah kiri kanan, itu pasti kalau kita tahu ada yang membutuhkan, kita pasti ke sana. Tetangga ini kita nggak lihat agamanya apa, tapi kalau dia membutuhkan maka kita lihat. Nah, jadi tidak salah kalau kita membantu sesama umat Islam, sangat tidak salah. Dan tidak salah juga kalau kita juga menyamakan bantuan kita dengan kepada non-muslim. Tidak salah juga kalau kita utamakan membantu kepada yang non-muslim. Jadi kita juga ketika membantu lihat kondisinya. Kalau yang membutuhkan memang tetangga kita yang non-muslim, ya harus dibantu lebih dahulu. Kalau yang muslim berarti juga kita bisa mengutamakannya. Nah, kalau begini ini sebenarnya menjadikan kondisi masyarakat juga jadi ragu-ragu. Dia mau menyalurkan kemana? Ini berdampak pada zakat. Ya, jadi zakat kita juga ragu-ragu mau kasih ke lembaga mana uang zakat kita. Akhirnya banyak yang nggak bayar karena kita nggak percaya lembaga zakat ini akan menyalurkan kemana ya. Programnya apa dia untuk menyalurkan, jangan-jangan tidak sampai ke fakir miskin, ke 8 asnaf mustahiqin. Jadi ada perhitungan seperti itu. Padahal Islam, dalam sejarah Islam tidak ada. Kewajiban zakat itu adalah kewajiban individu, dikasih, udah nggak usah lihat mau disalurkan bagaimana. Ada amil. Amilnya kalau tidak profesional, tidak baik ya diganti. Tetapi kewajiban kita sebagai umat Islam adalah membayar zakat. Nah, jadi itulah perdebatan apakah zakat boleh diambil negara atau tidak, zakat dikelola oleh badan nasional atau boleh lembaga-lembaga lain. Ya, ini adalah pengalaman dinamika di Indonesia, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang harus membutuhkan cepat tanggap. Nah, ini dananya harus dari mana? Kita tahu kalau pemerintah tidak sanggup sendiri, maka pasti bantuan dari masyarakat diperlukan. Bukan hanya di dalam negeri, tapi dari luar negeri juga. Nah, disinilah kita harus memilah mana prioritas. Jadi kalau kita udah tahu kewajiban bayar zakat, tidak usah perhitungan lagi. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa zakat kita kasih ke yang lebih dekat, ada ponakan perlu sekolah, ada keluarga atau sekampung perlu bantuan. Ya itu benar, itu benar. Tapi kan kita rutin. Ada yang bayarnya bulanan kan, gaji profesi itu zakatnya bulanan. Ada yang tahunan. Berarti kita juga boleh bervariasi ketika membayar zakat, menyalurkan zakatnya. Tapi yang penting tersalurkan. Coba umat Islam di dunia 1,7 miliar, mungkin yang miskinnya 1 miliar atau lebih, selebihnya kelas menengah gitu kan, sebenarnya bisa mampu itu. Ya, Indonesia dengan yang banyak yang orang kayanya sebenarnya bisa membina yang tidak mampu. Jadi kita selalu harus memperhatikan bahwa bantuan itu disalurkan kepada yang membutuhkan, tetapi harus dengan cara sistemik atau sistem, supaya jangan sporadis ke sana ke sini. Jadi kita tidak merasakan hasilnya. Tetapi kalau dia masuk dalam sistem, maka kita akan bisa membuat program perencanaan yang baik dan bisa membantu lebih maksimal kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus punya sangat tadi ya rasa kepedulian, tenggang rasa, tapi tidak usah perhitungan, karena Allah tadi melihat sekecil apapun, baru niat saja sudah juga melihat, sudah diberi ganjaran. Nah, jadi itulah indahnya Islam, bahwa kita kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi itu menyatu. Selama kita masih hidup di dunia, kita juga memikirkan akhirat. Insya Allah nanti kita di akhirat memperoleh buahnya hidup di dunia, yakni masuk surga insya Allah semuanya. Baik. Lalu bagaimana ketika kita peduli juga itu masuk ke dalam sarana dakwah Islam juga gitu ya, kalau misalkan pedulinya terhadap sesama manusia gitu ya Bu ya. Tentu. Nah, ini penting. Ini materi dakwah yang sangat kaya sekali, yang sangat indah sekali. Mari kita saling tolong menolong. Karena ketika berdakwah, ustadz, ustazah, ya mubaligh, mubalighah,
dia bukan hanya menyampaikan materi begitu saja, tapi harus tahu audiensnya ini juga butuh apa. Oh, dia butuh penguatan spiritual untuk dia bisa teguh beriman, bisa salat khusyuk. Oke, disampaikan itu. Tapi satu kelompok masyarakat sangat membutuhkan, dia punya usaha tapi tidak punya modal. Nah, berarti disalurkan juga. Ulama atau mubaligh juga mengatakan bahwa ada unit di masjid ini juga membantu bisa dalam bidang usaha. Jadi dakwah kita dakwah bilhal, ya, ada dinamakan seperti itu, atau dakwah kita adalah dakwah yang membangun, yang positif, yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Nah, adapun penguatan akidah itu penting. Itu penting. Penguatan keimanan, pensucian diri, ya, untuk berzikir, khusyuk dalam ibadah individual itu juga penting. Tetapi juga kita harus berkiprah sebagaimana kita di masyarakat sosial. Jadi khusyuk juga di sosial, artinya kita juga memperhatikan masyarakat. Baik, Bu Amani, luar biasa. Sebagai penutup, Bu Amani, dari seluruh bahasan kita dari awal dan sampai akhir sesi ini apa? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas masalah kepedulian sosial, kemudian bagaimana masyarakat yang memiliki banyak permasalahan, apakah itu akibat bencana, akibat ulah manusia sendiri, ada penyakit sosial, ada penyakit jasad, ya, ini semua masih bisa diperbaiki dengan kebersamaan kita. Semua pihak melakukan perbaikan sesuai kapasitasnya. Kita harus membangun masyarakat, membangun negeri ini dengan rasa persatuan, kepedulian yang sangat tinggi. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-muslimuna karajulin wahid. Maka kita harus berupaya supaya semaksimal mungkin melaksanakan hadis ini bahwa kita adalah satu. Kemudian Rasulullah mencontohkan bahwa kita harus punya kesabaran yang tinggi, sifat halim yang kita pelajari dari Rasulullah SAW. Untuk itu kita bisa melangkah dan bisa punya rasa optimisme di masa yang akan datang untuk punya kehidupan yang lebih baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bu Amani, terima kasih banyak atas perbincangannya. Sama-sama. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Semoga apa yang kami sampaikan di siaran kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan lain waktu. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Robi dan juga Sani Purnama. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.